Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini kita akan belajar tajwid. Kita belajar tentang mat tobi'i. Sebelum kita masuk pelajaran, kita awali dulu yuk dengan sama-sama membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, di sini jenis-jenis mat itu ada namanya mat asli. Kemudian ada mat far'i. Nah, nanti untuk mat-mat yang lainnya insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Adapun pada hari ini kita belajar tentang mat tobi'i. Nah, ketika belajar mat tobi'i, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa aja sih huruf dari mat tobi'i. Huruf dari mat tobi'i ada huruf alif, kemudian ada huruf ya, dan juga ada huruf waw mati. Jadi yang pertama huruf alif, kemudian huruf ya mati, dan yang ketiga adalah huruf waw mati. Nah, kita mulai dari huruf alif. Kenapa huruf alif menjadi huruf mat tobi'i, atau kapan huruf alif itu dikatakan sebagai huruf mat tobi'i atau dibaca mat tobi'i? Yaitu ketika huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah. Jadi misalnya kita melihat huruf fathah gitu kan. Nah, setelah itu ada alif di situ, ada tanda panjang seperti ini. Dan itu digabung dengan hurufnya. Nah, itu disebut huruf mat tobi'i. Huruf itu menjadi huruf mat tobi'i. Kenapa? Karena huruf tersebut berharokat fathah dan ada alif. Jadi karena huruf tersebut adalah huruf mat tobi'i, maka harus dibaca 2 harokat. Gak boleh kurang, gak boleh ditambahin juga, nggak boleh jadi 3 harokat, nggak boleh jadi 4 harokat, harus dibaca 2 harokat. Kemudian apalagi? Contoh huruf mat tobi'i, yaitu manakala huruf sebelumnya itu berharokat kasroh atau garis miring di bawah, berbaris bawah. Kemudian setelah itu ada huruf ya sukun. Jadi ketika huruf yang diawali dengan harokat kasroh, kemudian setelahnya itu ada huruf ya sukun, maka itu juga disebut sebagai mat tobi'i. Contohnya apa? Qila. Coba kira-kira mat tobi'inya di mana? Di huruf apa? Fili. Kira-kira di huruf apa mat tobi'inya? Kemudian ketika huruf waw sukun. Jadi ada huruf sukun, huruf ya, atau misalnya huruf ta. Kemudian setelahnya ada huruf waw sukun. Jadi huruf tersebut dibaca sebagai mat tobi'i. Contohnya yulad, a'udzu. Nah, ini kan ada mat tobi'i ini, ada wawu mati di sini. Jadinya dibacanya berapa harokat? Dibaca 2 harokat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, seperti itu. Kemudian dari situ kita bisa memahami bahwasannya yang namanya mat tobi'i itu harus dibaca 2 harokat.
nggak boleh dibaca 3 harokat, nggak boleh dibaca 4, 5 ataupun 6 harokat, harus 2 harokat. Kalau misalnya dibaca 5 sampai 6 harokat, itu namanya udah bukan mat tobi'i lagi, atau itu merupakan cara yang salah di dalam membaca mat tobi'i, seperti itu. Kemudian ada pengecualian. Mat tobi'i tidak bisa dibaca mat tobi'i manakala ada huruf hamzah. Contohnya ma'a, itu kan ada alif kan di sini. Tuh, setelah huruf mim ini yang panjang ini kan alif nih. Tapi karena ada huruf hamzah setelahnya gitu, maka itu tidak lagi dibaca mat tobi'i. Maka itu menjadi mat yang lainnya. Dibacanya itu bisa 5 sampai 6 harokat. Kemudian kapan lagi? Ketika mat tobi'i tidak bisa dibaca mat tobi'i, yaitu ketika huruf tersebut, huruf yang harusnya dibaca mat tobi'i itu bertemu dengan huruf yang bertasydid. Tasydid itu yang kayak gini. Nah, seperti ini huruf yang bertasydid. Maksudnya tanda tasydid itu seperti ini. Nah, ketika ada huruf yang harusnya dibaca mat tobi'i, tapi karena di situ ada tasydid, maka huruf tersebut bukan lagi disebut mat tobi'i, tapi menjadi mat yang lainnya. Contohnya waladhdallin. Harusnya kan do ini kan mat tobi'i karena ada alif di sini. Jadi do itu berharokat fathah, kemudian ada alif. Tapi karena di sini ada tanda tasydid, maka tidak lagi dibaca sebagai mat tobi'i. Kemudian kapan lagi mat tobi'i tidak boleh ataupun tidak bisa dibaca mat tobi'i? Yaitu manakala waqaf atau berhenti. Jadi misalnya kita baca Quran gitu kan, kita kan nggak mungkin baca terus-terusan kayak gitu kan tanpa bernafas ataupun semacamnya gitu, tanpa berpindah ayat. Maka ketika kita berpindah ayat, biasanya kita kan berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kan pasti kita berhenti kan, rata-rata kan kita pasti berhenti. Nah, ketika berhenti itu yang harusnya dibaca mat tobi'i menjadi bukan lagi disebut mat tobi'i, karena itu sudah berubah hukumnya, walaupun terpenuhi syarat mat tobi'inya, yaitu apa? Ada huruf kasroh, kemudian huruf setelahnya itu huruf ya mati, ya sukun, atau misalnya huruf apa? Huruf ini, huruf waw sukun, yang berarti huruf sebelumnya itu huruf apa tuh namanya? Huruf dhammah. Maka ketika huruf dhammah bertemu dengan waw sukun, akan tetapi di situ kita berhenti, maka itu tidak lagi disebut sebagai mat tobi'i. Atau misalnya mu'minuna, mu'minun. Nah, kalau di situ kan kita berhenti tuh mu'minun. Nah, karena kita berhenti, itu kan bukan lagi disebut mat tobi'i, tapi disebut mat yang lainnya, yang dimana itu boleh dibaca 5 sampai 6 harokat. Seperti itu. Mungkin sampai di situ dulu. Insya Allah nanti akan ada tugas dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Ustadz. Kalau ada yang sekiranya kurang paham, bisa ditanyakan. Assalamualaikum. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.